Dari informasi pemberantasan judi online, Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online terus bekerja untuk melindungi masyarakat dari bahaya judi online. Pada semester pertama 2024 tercatat sebanyak 174 triliun rupiah uang yang diduga terkait judi online di Indonesia. Jumlah ini diprediksi berpotensi menembus 400 triliun rupiah pada akhir tahun ini. Dalam diskusi FMB 9 Senin siang, Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Teguh Arifiyadi mengatakan jumlah pemain judi online di Indonesia saat ini telah mencapai lebih dari 3 juta orang dengan mayoritas berasal dari golongan ekonomi menengah ke bawah. Sehingga permainan tersebut menimbulkan dampak negatif bagi ekonomi dan sosial masyarakat. Perputaran nilai transaksi judi online sedemikian besar, ya. Bahkan mungkin tahun ini angkanya sudah bisa di atas 300 triliun lagi gitu, dan bisa mencapai 400 triliun kemungkinan di akhir tahun. Kemudian pemainnya jumlahnya semakin meningkat ya. Sekarang udah di atas 3 juta pemainnya, dan mayoritas pemainnya adalah golongan ekonomi menengah ke bawah. Sehingga dampak ekonominya sangat terasa ya. Kemudian dari sisi sosial, dampaknya juga sudah kita bisa lihat informasi atau berita hampir setiap hari kita bisa lihat informasi orang bunuh diri, kemudian kriminalitas meningkat, kemudian perceraian meningkat dan seterusnya. Betul. Nah, dampak ekonomi, dampak sosial, kemudian nilai transaksi yang begitu besar, kemudian yang paling penting lagi bahwa kerjasama penanganan judi online ini tidak bisa hanya dikerjakan oleh satu sektor saja gitu. Meskipun situs sudah diblokir atau ditutup aksesnya oleh Kominfo, reproduksi konten judi online sangat cepat dan tinggi dengan 15 hingga 20 ribu situs atau aplikasi judi online baru bermunculan di internet setiap hari. Sementara itu, Kepala Departemen Perbankan Syariah (OJK) Deden Firman Hendarsyah mengatakan 6.400 rekening yang diduga terindikasi judi online sudah diblokir. Selanjutnya, kami minta bank untuk melakukan EDD Bu Tuti, jadi Enhanced Due Diligence, penelitian lebih lanjut atas rekening tersebut. Apakah kemudian dari rekening-rekening tersebut juga diketahui ada aktivitas lain yang kemudian ada aliran-aliran yang suspicious gitu ya? Suspicious. Ini yang kemudian kami mintakan kepada bank. Ini kerjasama kami yang lain nih dengan PPATK. Jadi nanti setelah dilakukannya EDD itu atau penelitian lanjutan, maka bank akan menyampaikan kepada PPATK apabila kemudian tadi ada suspicious transaction, ada laporan keuangan mencurigakan istilahnya. Itu kemudian disampaikan kepada PPATK. Sehingga selanjutnya tentu PPATK juga dapat melakukan langkah lanjutan. Sementara itu, PPATK yang juga tergabung dalam Satgas Pemberantasan Judi Online menyampaikan, pada semester 1 2024 telah menyampaikan 13 hasil analisis terkait indikasi pidana judi online kepada Kepolisian Republik Indonesia. Per Juni 2024 posisinya adalah 174T. 174T melibatkan 117 juta transaksi. Jadi ini memang sesuatu yang tadi mungkin prediksinya di akhir tahun kita kurang tahu bagaimana, tapi memang tidak ada kesempatan buat kita untuk lengah dalam hal ini. PPATK mengatakan Singapura, Filipina, dan Tiongkok merupakan negara dengan resiko judi online tertinggi. Nilai transaksi judi online antara 3 negara tersebut dengan Indonesia mencapai 1 hingga 5 miliar rupiah per hari.